Saghairu wajal wudu yukaffiru. Adapun dosa-dosa kecil ia akan terhapus dengan amal-amal rutin, kewajiban-kewajiban yang kita lakukan setiap hari. Waktu sholat, antara waktu sholat dengan sholat adalah penghapus dosa-dosa kecil. Wudu penghapus dosa kecil. Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa-dosa kecil sebulan. Jadi ada penghapus dosa sifatnya harian, ada mingguan, ada bulanan. Kalau harian itu sholat 5 waktu serta wudu. Ada mingguan, Jumat ke Jumat. Ada bulanan, ada tahunan. Ada tahunan, Ramadan ke Ramadan. Dan itu menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan seorang hamba. Tapi harus kita hubungkan dengan hisab tadi. Jika memang seorang itu punya amal, kemudian diterima oleh Allah, itulah yang menghapus dosa-dosa tersebut. Maka tidak boleh kita lalu berkata, aku akan maksiat kecil-kecil deh, nggak apa-apa, habis itu sholat pun rontok. Nggak begitu kaidahnya. Kaidahnya kebalik. Ini adalah orang yang ngaco cara berpikirnya adalah, wah enak mudah nih, dari sholat ke sholat kita cukup wudhu saja, dosa kecil lihat, yang penting bukan zina, lihat, kemudian ya dikit-dikit deh haram-haram, ngentengin haram. Habis itu wudhu rontok, wudhu gugur. Nggak begitu kaidahnya. Kaidahnya adalah kita harus tahu bahwasanya dosa itu menjadikan sebab Allah murka. Sekecil apapun dosa itu, kalau belum diampuni oleh Allah, akan tampak nanti di alam barzah dan akan membebani kita di padang mahsyar, sekecil apapun dosa itu, dan akan dihukum oleh Allah. Karena itu, selagi ada sarana penghapus, tolong yang serius di dalam menghadirkan sarana penghapus tersebut, karena hukuman Allah itu mengerikan. Sarana penghapus telah Allah berikan kepada kita dengan banyak dan bermacam-macam, mulai dari wudhu kita, kemudian sholat kita, kemudian Jumat yang kita lakukan, itu sarana penghapus. Maka seriuslah engkau dalam menghadirkan sarana penghapus. Kalau ternyata penghapusmu itu nggak mempan, itu akan tampak itu dosa nanti di akhirat. Ini kaidahnya, bukan dibalik. Makanya kalau mengerti sholat itu penghapus dosa, dia akan khusyuk serius karena Allah. Kalau dia yakin ini penghapus. Kalau anda sadar begitu agungnya murka Allah, Allah kalau sudah murka mengerikan. Artinya menakutkan betul, siksa Allah mengerikan. Seorang anak yang diancam oleh orang tuanya karena sebuah pelanggaran, lalu orang tuanya berkata, mulai hari ini aku tidak akan bantu kamu untuk sekolah, untuk ngasih duit segala macam, dan jangan urusan denganku karena kamu melakukan kesalahan yang mungkin sekali bukan kesalahan besar, tapi kesalahan kecil. Kalau kalian tahu bahwasanya orang tuamu pasti mewujudkan ancamannya, suatu ketika kamu lakukan pelanggaran, biarpun sekecil apapun, orang tuamu marah, dan marahnya pun sudah dibuktikan sampai beberapa hari tidak dibantu kalian, tidak disapa, tidak diini. Kalian datang minta maaf, menangis-nangis, lalu memaafkan orang tuamu. Lalu berkata orang tuamu, jangan kau ulangi lagi, awas kalau ulangi lagi tidak ada lagi maaf untukmu. Di esok harinya, apakah mungkin seorang yang takut kepada orang tuanya lalu akan coba melakukan pelanggaran biarpun dia adalah pelanggaran kecil? Tidak mungkin. Karena takut nanti tidak dibantu oleh orang tuanya, tidak dikasih duit oleh orang tuanya, biarpun itu pelanggaran kecil. Bukan pelanggaran yang berat. Itu dengan manusia. Bagaimana yang beriman kepada Allah, syadidul iqab, yang sangat pedih dengan hukumannya, al-muntaqim, jika ingin menghukum tidak ada yang bisa menghalangi, itu al-muntaqim. Nggak ada. Kalau ayah kita mau menyakiti kita, mungkin ibunda masih bisa menghalangi. Jika berlebihan, mungkin aparat keamanan bisa menyamankan kita. Tapi di hadapan Allah nggak ada itu semua.
Nggak ada itu semuanya. Maka rasa takut ini akan memacu kita keyakinan akan adanya siksa, hukuman dari Allah. Kemudian bicara dosa kecil, kita diberitahu tentang penghapus-penghapusnya, maka kita serius bagaimana agar dihapus, bagaimana agar Allah memberi maaf kepadaku sehingga tidak murka kepadaku, tidak menghukumku nanti di akhirat.